Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau rapih-rapih dulu window-nya nih. Terlalu banyak file yang dibuka. Oke. Hari ini tuh pertemuan ke berapa? Ke-10 ya. Nah, 11 ya. Kita review dulu ya tentang tax haven country. Pertanyaan pertama, apa penyebab dari adanya tax haven country? Muslah badai. Saya belum persiapan ya. Paling atas di saya itu Irma. Penyebab terjadinya tax haven country adalah adanya reaksi manusia sebagai Homo economicus, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi yang bersifat rasional atau segala perilaku dengan kegiatannya selalu memperhitungkan keuntungan yang akan diperolehnya, sehingga pada fitrahnya manusia tidak ingin membayar pajak. Lalu yang kedua adanya profit motif, yaitu pajak dijadikan sebagai beban yang mengurangi pendapatan. Ya, betul ya. Ntar saya tulis dulu. Pajak internasional Kamis kelas. Sekarang pertemuan ke-10. Kok kalian bisa masuk 11 ya? Oh, sekarang teh hari Rabu ya. Kelas C berarti. Minggu kemarin tidak. Minggu kemarin kenapa? Enggak Zoom. Oh, ya. Poin pertemuan. Berarti kita agak banyak kan ini sekarang. Berikutnya contoh ya. Contoh manusia sebagai Homo economicus itu seperti apa? 39. Adinda. Contohnya tuh jadi ketika misalnya dia itu
pengen itu Pak, pengen beli sesuatu, tapi pengen dengan harga yang murah. Terus kalau misalnya dia beli sesuatu dikenakan pajak tuh ya pengennya pajaknya kecil atau nggak ada pajaknya sama sekali gitu Pak. Oke. Saya garisin dulu ya. Pertanyaan berikutnya. Yang gampang lah. Apa pengertian tax haven country? Nah, mana garisnya ini? Kok nggak ada? Garisnya hilang. Oh ini. Adinda. Jadi pengertian dari tax haven country itu adalah suatu yuridikasi yang membolehkan transaksi berlangsung dalam kondisi yang sangat dirahasiakan yang melegalisasi wajib pajak menghindari pajak. Itu Pak. Tapi pengertiannya ada banyak. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Kriteria tax haven menurut Indonesia. Irma. Yang pertama, negara yang mengenakan tarif pajak rendah yang tidak mengenakan PPh. Yang kedua, negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Yang lalu adalah poin selanjutnya, negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. Yang kedua, negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Ada berapa? Ada 2, tapi dijelaskan lagi, Pak. Yang dimaksud poin kedua itu. 2 poin itu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau ada pajak ya di suatu negara itu kurang dari 15%. Ya. Kurang dari 15%. Kriteria negara manakah itu? Adinda. Kurang dari 15% ya Pak? Itu kriteria dari negara kurang dari 15%. Ya, tergantung Pak. Vivi. Tergantung siapa? Salah, Vivi. Negara mana? Itu buat yang kurang dari 15% itu untuk negara yang yang mengenakan pajak di kayak negara Bahrain yang gitu bukan Pak? Belum. Wina. Jepang, Pak. Ya, tuh, Jepang. Pertanyaan berikutnya. Apa bedanya kriteria tax haven Indonesia sama yang punya US?
Irma. Kalau yang punya US itu ada 5 poin, ada 5 karakteristik. Yang pertama, tidak adanya pajak atau pajak hanya nominal saja. Yang kedua, tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, tidak adanya kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. Yang kelima, mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai outsource financial center. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tidak ada transparansi? Irma. Jadi misalkan kalau negara Indonesia ingin informasi mengenai Tuan N yang pajak yang hartanya ada di negara Hong Kong, itu Hong Kong tidak memberikan informasi Tuan N-nya itu ke Indonesia. Oke. Berikutnya. Kenapa negara-negara G20 mencabut blacklist tax haven country? Diani. Karena negara G20 mengumumkan ada perubahan melalui pertemuan. Iya, Pak. Belum. Irma. Karena kalau adanya list blacklist itu akan menyudutkan salah satu pihak negara, sedangkan kebijakan perpajakan di suatu negara itu bisa berubah. Misalnya Hong Kong di tahun ini terdaftar di tax haven country, tapi tahun selanjutnya bisa berubah. Ya, tuh. Berikutnya, kalau misalkan Indonesia, enggak, pertanyaannya enggak gitu. Pertanyaannya gampang. Mungkinkah negara Indonesia menjadi negara tax haven country? Diani. Tidak, mungkin Pak, tapi itu balik lagi aja ke Indonesianya, apakah dia mau menerapkan, apakah dia bisa tidak mendapat penghasilan dari pajak. Cuman menurut Dian itu tidak bisa karena Indonesia tuh 80% pendapatannya berasal dari pajak. Oke. Betul. Coba alasan lain. Reynanda. Hampir mirip pas sama Diani, mungkin karena itu kan kalau perpajakan itu tergantung dari si negaranya sendiri. Cuman kalau menurut saya untuk Indonesia sendiri itu kayaknya enggak, soalnya pendapatan yang didapat dari pajak itu akan lebih besar daripada kalau Indonesia jadi tax haven country yang cuma dapat dari izin pembangunan perusahaan, izin-izin yang lain-lain. Udah gitu kan kalau di Indonesia itu sumber dari pajak sendiri itu banyak jenisnya. Jadi kayaknya nggak mungkin Pak, soalnya lebih besar dari pajak pendapatannya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apakah Indonesia merupakan salah satu tax haven country? Adinda. Bisa menjadi tax haven country tergantung dari negara mana dulu yang menilainya. Jadi tergantung, kalau misalnya dari suatu negara yang pajak lebih rendah dari Indonesia, berarti Indonesia termasuk dalam tax haven country. Lebih tinggi maksudnya. Oke, itu ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi tax haven country pertemuan yang lalu.
Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut materinya di materi berikutnya ya. Tentang transfer pricing. Mana transfer pricing? Belum ada. Transfer pricing materinya agak banyak. Tapi kita bikin singkat aja ya. Di sini. Ini ada. Silakan disiapkan materinya bab ke-11 transfer pricing. Tentang transfer pricing. Transfer itu artinya memindahkan pricing, harga. Transfer memindahkan pricing, harga. Jadi harga yang dipindahkan. Maksudnya adalah harga yang berbeda. Jadi misalkan untuk A harganya 100, untuk B harganya 150. Kalau dilihat dari pajak gitu ya. Mana yang menguntungkan? Coba Adinda. Kalau buat pajak yang lebih menguntungkan yang B, Pak. Kenapa? Karena harganya lebih tinggi, berarti pajak yang dikenakannya lebih besar. Gimana ulangi? Yang lebih tinggi, jadi yang B kalau yang menguntungkan buat pajak karena harganya lebih tinggi, jadi pajak yang dikenakannya juga lebih besar. Jawabannya tergantung ya. Kita itu sebagai pembeli atau sebagai penjual. Kalau kita sebagai penjual, gitu ya. Kalau kita sebagai penjual, tentu
yang A. Tapi kalau kita sebagai pembeli, berarti yang B. Karena akan mengurangi laba. Itu tergantung. Nah, di sini dijelasin yang namanya transfer pricing itu diakibatkan oleh tax motif ya. Diakibatkan oleh tax motif, bukan non-tax motif. Kenapa? Karena sebagaimana dibahas di pertemuan lalu, yang namanya manusia, Homo economicus gitu ya. Kemudian profit motif, pengen pajak itu serendah mungkin. Caranya banyak, dari mulai yang legal ya. Kalau yang legal namanya tax avoidance. Ada yang ilegal namanya tax evasion. Transfer pricing termasuk yang mana gitu ya? Jawabannya transfer pricing itu tergantung. Tergantung apakah dia sangat agresif atau dia tidak agresif. Makanya kalau nanti kalian skripsi, kalau ngomongin perencanaan pajak itu dilihatnya dari ETR gitu ya. Seagresif apa gitu. Jadi transfer pricing itu harga yang berbeda tadi ya, udah di awal disebutkan. Kenapa harga yang berbeda? Ya karena kan itu yang ngaturnya bukan orang lain, tapi kita sebagai penjual. Terserah kita mau jual berapa. Mau jual keluar 1 miliar, ke dalam 800 juta, atau sebaliknya. Makanya transfer pricing itu banyak digunakan karena kendalinya ada di WP. Jadi banyak yang melakukan transfer pricing gitu. Apakah transfer pricing diperbolehkan? Nanti kita lihat. Sekarang sebenarnya setiap perusahaan juga melakukan transfer pricing ya. Kalau kita belajar dulu akuntansi biaya dari departemen A ke departemen B itu kan ada harga transfer. Itu kan transfer pricing juga. Tapi kalau di internal mah bebas, mau berapapun terserah. Gitu. Tapi kalau ini mah yang masalah itu kalau antar perusahaan. Antar perusahaan pun akan menjadi lebih besar masalahnya kalau antar perusahaan yang berbeda negara. Itu lebih gede lagi masalahnya. Gitu. Sekarang transfer pricing itu akibatnya kepada penghasilan. Berarti kalau penghasilan lebih kepada penjual. Ya. Jadi transfer pricing ini untuk penjual. Berarti kalau gitu ya. Transfer pricing untuk penjual. Karena kan di sini penghasilan. Karena dia itu penghasilan. Habis baterai. Karena penghasilan. Jadi transfer pricing itu untuk penjual. Biar apa? Tentu biar penghasilannya menjadi lebih kecil. Atau agar si lawan transaksi kita itu biayanya menjadi besar. Dikatakan transfer pricing itu kalau terjadi antara WP yang memiliki hubungan istimewa. Kalau memiliki hubungan istimewa,
baru diindikasikan melakukan transfer pricing. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, kecil kemungkinannya, bahkan nggak mungkin. Gitu. Makanya hubungan istimewa itu nggak selalu yang namanya kepemilikan saham 25%. Nggak selalu. Hubungan istimewa itu kalau misalkan sedarah, semenda, itu juga termasuk hubungan istimewa loh. Jadi nggak selalu di kepemilikan saham. Makanya rekayasa itu terdiri dari kalau mau jual lebih tinggi biar pajak penghasilannya kecil, itu buat penjual. Kalau harga pembelian pajaknya biar besar, biar penghasilannya biar biayanya tinggi, jadi laba kena pajaknya kecil gitu. Kemudian alokasi biaya administrasi dan umum. Jadi biayanya digedein. Misalkan ada biaya administrasi ke kantor pusat itu berapa? Misalkan 10 juta. Ini biar biayanya gede, digedein lagi jadi 100 juta. Mungkin kayak gitu. Kemudian pembebanan bunga atas pemberian pinjaman. Sama gitu ya, diatur. Jadi sebenarnya transfer pricing itu lebih kepada pengaturan angka ya, pengaturan angka yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menguntungkan salah satu pihak atau keduanya. Jadi hampir sama kayak korupsi ya. Kan korupsi itu memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Kayak gitu. Ajeng. Ada Ajeng? Nggak ada. Oh, Ajeng nggak ada ya. Berarti Dea Aviana. Pak. Silakan dibaca dulu nih dari globalisasi. Globalisasi ekonomi membawa dampak meningkatkan transaksi internasional atau cross-border transaction. Salah satu masalah perpajakan yang timbul dari transaksi ini adalah masalah transfer pricing. Dampaknya overpricing atau underpricing selain motivasi bisnis biasanya dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar anggota grup dan maksimalisasi laba setelah pajak. Menurut SE strip 04 garing PJ 7 garing 1993 didasari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat lintas negara dan diperkenalkan produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal, maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven countries. Negara yang tidak memungut atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Terhadap transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, Undang-Undang Perpajakan kita menganut azas materi dalam kurung substance over form rule. Strategi yang paling umum digunakan dalam hal penghindaran pajak ialah transfer pricing. Perusahaan multinasional sering terdiri dari beberapa perusahaan seperti brand, subsidiary, agensi, dan atau permanent establishment yang pada gilirannya diperintah oleh perusahaan induk. Harga transfer atau transfer pricing itu sendiri legal. Namun, ini adalah juga metode yang memungkinkan terutama perusahaan-perusahaan multinasional untuk menghindari pajak yang besar dari pembayaran ke negara-negara tertentu dan menjadi ilegal jika tidak sesuai dengan prinsip arm's length principle. Oke, jadi tadi ya kejawab berarti. Apakah transfer pricing legal? Jawabannya tergantung.
Bisa legal, bisa ilegal. Yang legal gimana? Ya kalau transaksinya wajar. Nanti kita akan belajar ALP, di Arm's Length Principle. Tapi kalau misalkan harganya tidak wajar, itu ilegal. Karena terindikasi melakukan tax evasion. Kayak gini deh, kan kalau misalkan ada produk, misalkan produknya yang produksi itu kantor pusat, yang pengen jualan kantor cabang, tapi kantor cabang pengen barang itu di kantor cabang dulu, kan berarti ada harga transfer, harga jual dari HO ke BO. Nah itu diperbolehkan dan itu secara bisnis kan boleh, gitu. Tapi yang menjadi masalah itu ada di harganya itu masuk akal atau enggak, gitu ya. Jadi bisa legal, bisa ilegal. Yang namanya transfer pricing itu. Berikutnya, Dea Ega. Sekarang hubungan istimewa. B. Hubungan istimewa. Diperlukan suatu kehati-hatian ketika otoritas perpajakan melakukan enforcement dalam kasus transfer pricing. Otoritas perpajakan harus punya alasan kuat untuk mengatakan bahwa para pihak telah melakukan transfer pricing untuk tujuan penghindaran atau penggelapan pajak. Sebelum membuktikan adanya transfer pricing, pertama harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa para pihak terdapat hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang PPH, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan kepemilikannya atau penyertaan modal atau adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Dalam hal lanjut Diani. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, hubungan istimewa terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Sesuai pasal 18 ayat 4 UU PPH, hubungan istimewa dianggap ada apabila ada hal berikut ini. 1. Wajib pajak mempunyai pernyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih. 2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. 3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Yang dimaksud dengan hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam segaris keturunan lurus 1 derajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Setelah para pihak dapat diidentifikasi ada hubungan istimewa, kemudian ditentukan berapa harga wajarnya. Oke. Kalau orang atau wajib pajak yang terus-terusan dicurigai gitu ya sama Fiskus, mereka nggak bakalan nyaman. Mereka mau transfer ke mana? Mau transfer barang ke BO gitu ya, dicurigain. Mereka mau melakukan penjualan ke negara lain, dicurigain. Nah itu kan jadinya masalah. Nah biar nggak kayak gitu, yang pertama, sebelum menentukan dia itu transfer pricing atau enggak, harus dipastikan dia itu memiliki hubungan istimewa atau enggak. Tadi saya udah bilang di awal, meskipun harganya rendah, kalau tidak ada hubungan istimewa dan dipastikan tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai transfer pricing. Apa itu yang namanya hubungan istimewa?
Yang pertama, ini di Indonesia ya, ini di Indonesia. Yaitu kalau memiliki penyertaan modal lebih dari 25%. Jadi kalau masih 20% mah bukan disebut hubungan istimewa. Tapi bisa melakukan transfer pricing, bisa. Tapi tidak diindikasikan atau tidak dikatakan melakukan transfer pricing yang ilegal. Yang legal aja itu mah. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan transfer pricing gitu ya, pastikan dulu hubungan istimewanya tidak bisa dibuktikan. Gitu. Kemudian yang kedua, menguasai wajib pajak lainnya, gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya kalau misalkan yang langsung itu misalkan A, gitu ya, punya 2, gitu, B sama C. Di sini tas ininya 50% sahamnya, di sini 40%. Nah C itu punya D. B-nya itu misalkan 35% dimiliki oleh D. Jadi A sama B hubungan istimewa, A sama C hubungan istimewa, A sama D hubungan istimewa semua. Nah itu namanya menguasai wajib pajak 2 atau lebih. Itu nomor 2 ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga hubungan keluarga, baik itu semenda, lurus atau ke samping. Jadi ayah, ibu gitu ya. Terus anak itu juga termasuk ke dalam hubungan keluarga. Mertua juga, anak tiri, kemudian ipar. Jadi keluarga besar ya. Jadi ada ayah, ibu, 3 anak. Udah pasti ya kakak mah ya. Kakak atau adik juga pasti. Kemudian ipar, mertua ya. Gitu. Tapi kalau kakek mah enggak ya. Kakek mah enggak. Tapi karena 1 derajat. Kalau kakek itu udah 2 derajat. Jadi kalau mau melakukan transaksi harga transfer itu ke kakek ya. Kakek atau ke cucu. Syaratnya kalau masih hidup. Gitu. Berikutnya bagian C. Penanganan. Diani. Penanganan transfer pricing. Untuk mengatasi masalah transfer pricing, OECD mengeluarkan OECD Transfer Pricing Guidelines OECD Guidelines sebagai panduan tidak hanya bagi otoritas pajak, tapi juga bagi perusahaan multinasional dalam menyelesaikan perselisihan masalah transfer pricing. Dalam OECD Guidelines diberikan panduan diantaranya, 1. Penerapan the arms. Sebentar. Kamu udah ya? Udah, Pak. Nggak ngomong. Dina Yulianti, silakan lanjutkan. Diulang lagi Pak dari atas. Langsung ke nomor 1. Oh iya. 1. Penerapan the arm's length principle. 2. Traditional transaction methods meliputi penggunaan comparable uncontrolled price method, resale price method. Lainnya meliputi profit split method dan transactional net margin method. 4. Pendekatan administrasi dalam rangka penghindaran dan penyelesaian sengketa transfer pricing meliputi pemeriksaan, beban pembuktian, dan sanksi. 5. Dokumentasi meliputi panduan dalam dokumentasi dan prosedur dokumentasi. 6. Ketentuan mengenai harta tidak berwujud. 7. Ketentuan mengenai pemberian jasa antar grup. Dan 8. Cost contribution arrangement. Oke, berikutnya oleh Dinda. Ya, Pak. Berdasarkan OECD Guidelines, negara perlu punya kewenangan untuk dapat melakukan perhitungan kembali atau koreksi atas harga yang ditetapkan oleh para pihak yang ada hubungan istimewa jika transaksi yang dilakukan tidak menggambarkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya di negara tersebut. Indonesia telah memiliki
telah memiliki aturan untuk menangkal praktik transfer pricing. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dipengaruhi oleh hubungan istimewa, kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban ini berlaku untuk penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di luar Indonesia atau international transfer pricing. Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia atau domestic transfer pricing. Kewajiban penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per 43/PJ/2010 STDD Per 32/PJ/2011 yang disebabkan antara lain A. Perlakuan pengenaan pajak penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, B. Perlakuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, atau C. Transaksi yang dilakukan dengan wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama migas. Jadi tadi ya, kalau misalkan ada PTA, kemudian transaksi, misalkan dengan B Corporation, wait, masalah lagi. Kalau ada PTA sama PTB melakukan transaksi, misalkan harga jualnya itu 10 juta per unit. Padahal harga pasarnya itu 13 juta per unit. Atas transaksi ini harus melakukan pemastian dulu apakah dia mempunyai hubungan istimewa atau enggak. Hubungan istimewa itu dilihat dari saham lebih dari 25%. Yang kedua, menguasai 2 atau lebih. Yang ketiga, memiliki hubungan
keluarga. Kalau ini udah oke, berarti masuk yang kedua, yaitu menentukan termasuk ke dalam transfer pricing atau tidak. Menentukan transfer pricing-nya itu dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan ALP atau the arm's length principle. Jadi kalau tidak ada hubungan istimewa, berarti nomor 2 udah nggak mungkin. Kalau nomor 1 udah terpenuhi, baru ke nomor 2. Kayak gitu. Kemudian kita lihat transfer pricing atau tidak dengan menggunakan berbagai metode. Berbagai metode inilah yang dikatakan sebagai penanganan, ya. Penanganan transfer pricing. Gitu. Penanganan transfer pricing. Jadi transaksi yang ini tuh termasuk ke dalam transfer pricing atau non transfer pricing. Makanya harus ke sini dulu. Ada hubungan istimewa atau enggak? Kalau ada, coba kita pakai metode ALP. Nah, nanti kita akan dibaca apa itu ALP. Berikutnya adalah Dinda udah ya. Sekarang Eca. Silakan, Ca. Nggak ada, Eca. Kalau nggak ada Eca, Flatari. Metodenya ada banyak ya, ada 8. Ini metodenya ya. Metode untuk menentukan transfer pricing atau non-transfer pricing setelah dipastikan adanya hubungan istimewa. Gitu. Ada Flatari? Ada, Pak. Silakan. Yang pertama. Yang D. D. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. The arm's length principle. Wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan. B. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. C. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. D. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha arm's length principle atau ALP mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar. Transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar atau fair market value atau FMV. Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi 10
miliar dalam 1 tahun, pajak untuk setiap lawan transaksi dikecualikan dari kewajiban di atas. Oke, nah ini metode yang pertama yaitu ALP. Jadi kalau ALP itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama membandingkan dulu, ya. Kalau ALP itu bandingin dulu nanti si transaksi PTA PTB ini barangnya apa? Barangnya apa? Terus barangnya itu ada nggak yang sama dengan yang ada di pasaran? Itu yang namanya menentukan pembanding. Menentukan perusahaan pembanding. Jadi yang perlu dilihat juga bukan hanya perusahaannya ya, tapi ukurannya, terus produknya, gitu. Jangan sampai membandingkan antara toko A dengan hypermarket A, itu nggak apple to apple atau nggak sesuai gitu. Sama kayak ngebandingin antara anak TK sama anak kuliah. Jadi harus sama ukuran perusahaannya, terus produknya juga. Mungkin produk mungkin sama persis, tapi ada yang sejenis. Kayak misalkan Samsung sama Oppo, sesama HP gitu ya. Kemudian LG sama Sharp, misalkan kalau nggak Sharp TV, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu namanya ALP, the Arm's Length Principle. Kan arms itu lengan ya, jadi harus apa? Harus yang terjangkau. Maksudnya kalaupun mau naik atau turun, nggak boleh terlalu jauh si jaraknya. Makanya sifatnya itu adalah kewajaran ya. Nah, ini nih yang susah. Ya, harus yang namanya wajar. Nah, wajar ini kan subjektif. Tapi sebisa mungkin oleh DJP itu dirumuskan yang disebut wajar itu berapa gitu. Jadi di arm's length principle itu nanti akan dibandingkan baik itu harga wajar maupun laba wajar gitu ya. Di sini harganya sama labanya gitu. Harganya sama laba. Tapi biasanya disamain sama yang namanya harga pasar. Nah, pertanyaannya nih, harga jualnya 10 juta. Harga pasar 13 juta. Apakah ini termasuk transfer pricing? Apakah enggak? Gitu ya. Jawabannya nanti kita cek dulu di pasar harganya berapa aja. Kalau misalkan di harga pasarnya itu kan banyak tuh pasarnya. Misalkan ada yang 13 juta, ada yang 12 juta, ada yang 11 juta, ada yang 10 juta. Nah, berarti ini masih termasuk ke dalam wajar, bukan termasuk transfer pricing. Tapi kalau misalkan harga pasarnya itu 13 juta, 14 juta, 15 juta, oh berarti ini ada kemungkinan transfer pricing. Makanya nanti langkah berikutnya adalah dicek apakah labanya wajar atau enggak. Kan tadi harga tuh, sekarang labanya wajar enggak? Gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya makanan, misalkan ya, kan perusahaan makanan itu tingkat labanya itu sekitar 40%, atau bahkan ada yang lebih gede lah, anggaplah 40% yang kecil. Kalau misalkan tingkat labanya ternyata cuma 10%, wah ini udah dipastikan dia itu melakukan transfer pricing. Jadi tergantung juga yang namanya jenis usahanya juga, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu di arm's length principle. Jadi dari harga dulu, habis laba. Nah laba itu nanti yang menentukan adalah jenis ya. Jenis dari
usahanya. Gitu. Kalau misalkan furnitur. Nah, furnitur kan sekitar 100% ya, 80 sampai 150%. Jangan disamain sama makanan gitu. Kalau makanan kan paling gede ya. Kayak misalkan ya hal kecil lah gitu ya, kayak misalkan kita jualan pop ice, kan harga pop ice itu berapa? 1.000. Berapa sih pop ice? Dulu mah GoPay. Terus kolot. Udahlah, lupakanlah jangan masalah pop ice. Berikutnya, tentang analisis kesebandingan. Ini kesebandingan gimana cara membandingkannya. Nggak dengan serta-merta ya, nggak semudah itu membandingannya. Gracie, silakan. Analisis kesebandingan. Dalam melakukan transaksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal yang pertama, tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan, atau terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. B. Dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar. Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding internal dan data pembanding eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan. Dalam hal data pembanding internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka kemana nih? Awas jatuh. Maka data pembanding eksternal tidak diperlukan. Data pembanding eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya. C. Dalam hal data pembanding internal yang tersedia bersifat insidental, maka data pembanding internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Wajib pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding. Penggunaan data pembanding internal dan atau data pembanding eksternal serta menyimpan buku, dasar, catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Hebat ya Gracie. Hati-hati pusing Grace, jatuh nanti. Oke, berikutnya ya. Nah, gimana cara membandingkan? Apakah dengan semudah itu? Nah, ketika kita akan melakukan perbandingan, gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsipnya juga nih melakukan perbandingan itu. Gitu harus ada sama kondisinya, gitu ya. Kemudian data pembandingnya juga harus yang valid, gitu. Gitu. Jadi pembanding juga, jadi sebenarnya pajak itu punya database. Database kan semua wajib pajak masuk ke dia nih. Data-datanya seperti data pembelian, data penjualan kan ada di PPN kan. Nah, itu namanya data internal atau database. Jadi kalau misalkan ada kayu, kayunya jenis apa? Nah, itu ada tuh di pajak, norma harga wajarnya berapa gitu. Terus harga jual wajarnya juga berapa ada.
Makanya sebelum itu, tapi kalau misalkan nih di mana misalkan database pajak ya, atau ini nih, misalkan database pajak itu yang ini nih, yang 13, 14, ini database pajak. Berarti kan kalau database pajaknya 13, 14, 15 juta itu termasuk ke dalam transfer pricing. Tapi perusahaan juga bisa membuktikan kenapa harganya cuma 10 juta, bukan 13 juta. Nah, WP juga ini, WP membuktikan. WP membuktikan tentang harga wajarnya. Gitu. Mungkin database pajak ini misalkan karena dia di Indonesia. Tapi kalau misalkan udah di luar negeri, harganya itu bisa lebih rendah. Karena suppliernya banyak yang dari luar negeri, kayak misalkan di Cina gitu ya. Mungkin di kita pulpen harganya 1000-an, mungkin di Cina bisa 100-an, 100 rupiah gitu. Nah itu yang namanya cara membandingkan. Jadi nggak semudah itu ya, nggak semudah itu untuk membandingkan. Biasanya yang suka ngebandingin orang tua ya, jago ngebandinginnya ya. Ngebandingin sama anak tetangga, ngebandingin sama kakak, ngebandingin sama adik gitu ya. Makanya kalau punya kakak pinter banget, itu beban ya buat adiknya ya. Kamu kok bodoh nggak kayak kakaknya, itu kan membandingkan ya. Gitu. Tapi kalau kakaknya bodoh, adiknya pinter, yang kasihan kakaknya gitu ya. Oke, kita lanjut. Masih masalah membandingkan. Orang yang jago membandingkan selain orang tua adalah cewek biasanya nih. Cewek kan paling suka ngebandingin ya. Ngebandingin harga, ngebandingin sikap dia sama kamu beda gitu ya. Kenapa kamu lopenya cuma 1, biasanya 3 lopenya gitu. Kan luar biasa ya. Oke, silakan Irma. Faktor yang mempengaruhi kesebandingan. Dalam melaksanakan analisis kesebandingan harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, antara lain A. Karakteristik barang atau harta berwujud dan barang atau harta tidak berwujud yang diperjualbelikan termasuk jasa. Untuk menilai dan menganalisis karakteristik barang atau harta berwujud dan barang atau harta tidak berwujud harus dilakukan analisis terhadap jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, baik oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud harus dipertimbangkan antara lain yang pertama ciri-ciri fisik barang, kualitas barang, daya tahan barang, tingkat ketersediaan barang, dan jumlah penawaran barang. Untuk menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud harus dipertimbangkan antara lain jenis transaksi, jenis barang tidak berwujud yang diserahkan, jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan, dan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Sedangkan untuk menilai dan menganalisis karakteristik jasa harus dipertimbangkan antara lain yang pertama sifat dan jenis jasa, dan yang kedua cakupan pemberian jasa. Lalu B, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi atau function analysis harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kegiatan ekonomi dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi harus dipertimbangkan antara lain yang pertama, struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai atau supply chain management kelompok usaha.
Yang kedua, fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan secara desain, pengelolaan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen, serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon atau toll manufacturing. Manufacturing dengan fungsi dan risiko terbatas, kontrol manufacturing, dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh atau fully fledged manufacturing. Yang ketiga, jenis aktivitas yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktivitas tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko keuangan investasi, dan risiko keuangan. Oke, cukup. Lanjut oleh Ismi. Ada Ismi? Enggak ada. Kamelia. Ada, Pak. Ya, Ismi, silakan. C. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian. Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat dilakukan dari peran atau perilaku para pihak atau prinsip ekonomi yang umumnya mengatur hubungan para pihak tersebut. D. Keadaan ekonomi. Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam pasar tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi. Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup 1. Lokasi geografis, 2. Ukuran pasar, 3. Tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli, 4. Ketersediaan barang atau jasa pengganti, 5. Tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar, baik secara keseluruhan maupun regional. 6. Daya beli konsumen. 7. Sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar. 8. Biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal, biaya transportasi, dan tingkat pasar. 9. Tanggal dan waktu transaksi, dan sebagainya. E. Strategi usaha. Penilaian dan analisis atas strategi usaha harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang atau jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Oke, nah jadi kalau misalkan kalian mau membandingkan, ya, jadi ada faktornya, faktor dalam membandingkan. Jadi jangan sampai kalian dibandingkan dengan kakak kalian atau dibandingkan dengan adik kalian, gitu ya. Jadi faktor dalam membandingkan itu di pajak internasional, ya, ada 5, ya. Pertama tadi karakteristiknya harus sama dari mulai cirinya, kualitas, daya tahan, gitu ya. Kemudian banyak lah ya, terus apa, volume, terus apalagi banyak lah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi fungsinya ya, fungsi dari yang jual, yang beli, buat apa, gitu ya. Bahkan harus dilihat juga dari organisasinya nih.
Kenapa jualannya ke dia terus? Harganya segini terus, setiap tahun kok nggak pernah naik gitu ya. Jadi analisisnya segitunya gitu ya. Terus diperlihatkan juga data-data tentang yang memiliki hubungan istimewa itu biasanya berapa. Jadi emang pasti beda ya jual beli antara orang pihak biasa sama yang memiliki hubungan istimewa. Boleh melakukan transfer pricing hubungan istimewa asalkan tidak terlalu jauh. Jadi boleh di harga di bawah pasar juga asalkan jangan terlalu jauh gitu. Terus yang ketiganya tentang kontrak ya. Bagaimana kontraknya? Takutnya kontraknya itu udah mengikat gitu ya. Jadi kenapa sekarang harganya lebih rendah? Karena ini udah kontrak Pak dari 5 tahun yang lalu bahwa harga itu tidak akan naik. Kayak misalkan terigu gitu ya, Indofood gitu ya, mereka bikin kontrak dengan petani. Terus kayak tembakau gitu ya, tembakau itu mereka bikin kontrak misalkan 5 tahun harganya sekilo segini, nggak boleh naik gitu ya. Merugikan nggak? Ya tergantung, bisa merugikan bisa enggak. Kalau merugikan kalau harga tembakaunya naik, tapi kalau menguntungkan kalau harganya rendah gitu. Kalau harganya rendah kan saya udah ngikat harga gitu. Terus yang keempat, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi di sana seperti di mana dia berada, kan jangan samain atau harga di Jakarta sama harga di misalkan di Pulau Agam gitu ya. Ya mungkin beda. Atau misalkan jangan disamakan antara Timika dengan Cimahi gitu. Terus ukuran pasarnya gitu. Terus termasuk juga sampai ke strateginya. Kenapa strategi usaha? Kan strategi usaha itu ada yang jor-joran gitu ya, iklan. Makanya harga barangnya jadi naik. Ada juga yang nggak pernah ngiklan. Jadi harga barangnya turun karena semua biaya untuk mengeluarkan untuk menjual produk itu menjadi bebannya si pembeli gitu. Kayak gitu. Jadi dalam membandingkan itu harus melihat 5 atau dengan cara 5 ini harus dipastiin dulu. Kalau aku mau dibandingin sama dia gitu ya, pastiin dulu ciri-cirinya saya sama nggak sama dia gitu ya. Masa aku laki-laki dia perempuan dibandingin gitu ya. Jadi tergantung apa juga yang dibandinginnya dulu gitu. Kalau ini kan ngomonginnya transaksi ya. Ngomongin transaksi kan berarti ada barang atau jasa. Nah jasa juga sama ya tadi juga. Kalau jasa harus dilihat dulu jasanya gimana gitu kan. Apakah sama servisnya atau enggak gitu. Atau pelayanannya apa aja. Gitu jangan sampai ngebandingin antara servisnya bank dengan servisnya koperasi gitu. Kan servisnya bank disediain meja, kalau misalkan ada nasabah yang potensial, dikasih minum, dikasih makan kalau misalkan lebih lanjut. Kalau di koperasi kan belum sampai ke situ gitu. Itu ya, jadi faktor-faktor yang digunakan untuk membandingkan. Jadi harus memenuhi kelima faktor ini. Baru setelah terpenuhi, kita bisa lanjutkan ke menentukan yang namanya harga wajarnya gitu. Jadi faktor-faktor tadi itu harus dipegang dulu nih sama DJP, termasuk juga sama si perusahaan harus dipegang dulu. Ini saya harganya segini itu kenapa? Ya karena perusahaan tetangga juga segitu harganya. Atau karena fungsinya itu bukan buat dijual, tapi buat didonasikan. Jadi harganya lebih murah. Itu kan fungsinya bisa seperti itu. Atau kontrak yang tadi saya jelasin. Seperti itu. Jadi ini faktor-faktor ini berlaku untuk fiskus. Kalau fiskus untuk dia itu transfer pricing atau non transfer pricing. Sama berlaku untuk WP juga. Kalau WP untuk membuktikan ya.
membuktikan harga wajar, atau tidak ada transfer pricing yang ilegal. Gitu. Ini tulisan saya emang sengaja dijelekin ya, barangkali baru ada yang tahu gitu ya. Biar perhatiin, jadi ini kalau merhatiin kan tahu bacaannya apa gitu. Kalau di papan tulis jelek, di sini jeleknya berarti emang dasarnya jelek saya tuh ya. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Sekarang setelah kita memenuhi prinsip-prinsip itu, kita menghitung metode-metode menghitung harga wajar. Silakan, Kamelia. Metode penghitungan harga wajar. Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar, wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai atau the most appropriate method. Metode penentuan harga transfer sebagaimana yang dapat diterapkan di antaranya A. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price atau CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Contoh penggunaan metode CUP ini misalnya PT Arka memiliki saham 25% saham PT Restu. Atas penyerahan barang PT Arka ke PT Restu, PT Arka membebankan harga jual Rp1.600 per unit. Berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT bersama atau tidak memiliki hubungan istimewa yaitu Rp2.000 per unit. Pada contoh tersebut, harga pasar sebanding atau CUP atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT bersama yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian, harga yang wajar adalah Rp2.000 per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan atau pengenaan pajak. Irwan 2019-170. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CUP antara lain A. Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding atau B. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Apabila tidak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CUP tidak dapat digunakan dan wajib pajak harus menggunakan metode lain yang sesuai. Oke, cukup. Ada 5 ya metode penentuan harga wajarnya. Yang pertama yaitu CUP ya. Jadi kalau misalkan harga pasarnya itu lebih rendah, digunakan yang diakui kayak ini, berarti yang diakui adalah yang harga pasar. Berarti yang ini ya, yang 13 juta ya, gitu. Itu kalau CUP. Jadi sebenarnya merugikan ya kalau misalkan kita udah memperhitungkannya 10 juta, ini malah yang di ini yang 13 juta gitu. Ini ada banyak ya, ada 5. Yang kedua adalah RPM ya, resale price method. Itu harga menjual kembalinya berapa. Nah, itu yang dipakai. Itu yang dipakai buat jadi dasar. Nanti di sini ada contohnya juga, kalian bisa baca ya. Kemudian ada metode biaya plus atau cost plus method. Nah, kalau ini itu dari
bahan baku dulu nih, bahan baku ditambah bahan penolong gitu ya. Kemudian berapa biayanya, kemudian laba kotornya berapa. Terus nanti bisa dihitung berapa harga wajarnya kalau misalkan pakai biaya plus. Jadi kalau ini ngitung dari HPP-nya juga. Kalau yang pertama tadi dari harga pasar berapa, hajar aja. Yang kedua itu dari resell, harga dijual kembali berarti 2 tingkat ya. Saya distributor ngejual ke kalian. Misalkan 100, kalian jual lagi 150. Nah, RPM itulah yang jadi dasar untuk menentukan dia itu harga wajar. Jadi ada 2 tingkatan. Ya. Apakah beda sama harga pasar ya? Tergantung ya. Tergantung. Kan ada harga resell itu lebih rendah ya kan? Ada juga harga pasar itu lebih tinggi harga resell tuh gitu. Tergantung. Kemudian kalau misalkan yang biaya, metode biaya plus itu diperhitungkan biayanya. Jadi nanti ada biaya yang setengah jadi, ada yang jadi gitu ya. Kemudian yang keempat, profit split method, PSM. Jadi ini ngelihat dari profitnya. Di sini ada contohnya. Oh, nggak ada ya. Jadi hampir mirip sama si biaya ya. Ngomongin tentang profit sama biaya plus. Ini belum dimasukin berarti contohnya. Yang kelima, metode laba bersih transaksional. Nah, ini ada beberapa rumus ya. Kalian nanti bisa baca. Ini juga belum ada contoh soalnya. Kemudian yang dimaksud harga wajar atau laba wajar dengan menggunakan ALP ya atau ALR, arm's length range. Ada persyaratannya bahwa yang pertama datanya itu dapat diandalkan. Yang kedua dapat didukung oleh bukti-bukti. Yang ketiga ada penjelasan. Nah, ini rumus apa namanya? Syarat ya agar bisa menentukan dia itu termasuk wajar atau enggak. Ini syarat-syaratnya. Yang pertama tadi dapat diandalkan datanya, yang kedua ada buktinya, yang ketiga ada penjelasan dari ahlinya. Jadi ada 3 gitu. Kalau misalkan itu tidak dipenuhi, maka yang dimaksud adalah harga yang sudah ditentukan sebelumnya oleh DJP. Jadi syarat agar WP bisa membuktikan harganya harga wajar adalah yang ada 3 itu ya. Yang pertama pembandingnya harus dapat diandalkan, berarti valid, bukan direkayasa. Yang kedua ada bukti-buktinya, berupa dokumen misalkan, tetangga harganya segitu. Kemudian penjelasan yang memadai, misalkan dari manajer atau sales bagian perusahaan sebelah. Itu 3 yang bisa diiniin. Kalau jasa, nah ini jasa mah agak susah ya sebenarnya. Jasa itu kan sangat tergantung kepada orangnya, lembaganya, jenis pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kayak misalkan bikin logo gitu ya. Bikin logo itu kan harganya dari mulai 50.000 sampai 1 miliar ya. Kayak misalkan Pertamina dulu yang asalnya kuda laut ya, berubah jadi 4 warna, itu berapa ratus juta ya atau bahkan miliar gitu. Terus Noah gitu ya, bikin logo bulu itu kan nggak semurah itu gitu. Terus yang paling dekat sekarang apa? Xiaomi ya. Xiaomi itu kan berubah juga tuh logonya, yang asalnya bulat jadi kotak gitu doang si ujungnya tuh, yang asalnya lancip jadi nggak lancip, apa sebaliknya. Nah itulah, itu susah ditentuinya. Tapi ada juga di sini merumuskan jasa juga ditentuin gitu. Kalau harta tidak berwujud juga sama nih.
Masalahnya harga tidak berwujud itu susah untuk dibandingkan. Contohnya misalkan Net TV berapa harganya sekarang gitu ya. Oh, 10 miliar. Apakah 10 miliar harga yang wajar? Ya belum tentu. Siapa pembandingnya? Boleh kita bandingin sama Indosiar? Belum tentu, karena kan Indosiar udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia, sedangkan Net TV mungkin kurang dari itu. Membandingkannya dengan siapa? Nah, itu jadi masalah. Itu yang namanya harta tidak berwujud. Kemudian kesepakatan. Nah, ini kesepakatan. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang besar kayak misalkan Telkom gitu ya. Telkom ngebandinginnya sama siapa? Gitu ya. Apakah kan nggak ada perusahaan sejenis Telkom yang memproduksi fiber optik gitu ya. Kan Indonesia belum ada. Dibandingnya sama luar negeri, boleh nggak? Sebanding nggak? Gitu. Makanya kalau seperti itu gimana? Ya udah deh, bikin kesepakatan. Biayanya segini nih. Kalau misalkan ada pembuatan ini, gitu. Nah itu dituliskan. Makanya segala sesuatu harus didokumentasikan. Makanya yang tadi 3 ya. Yang pertama datanya harus andal. Yang kedua gitu ya. Tadi deh? Lupa saya. Yang kedua ada bukti-buktinya dan yang ketiga ada penjelasannya gitu. Dan terakhir ya yang bagian dokumentasi transfer pricing itu memenuhi yang tadi itu ya, yaitu menyimpan bukti-bukti transaksi seperti itu. Bahkan dokumen transfer pricing itu lebih lengkap karena dia itu harus membuktikan biar tidak dikoreksi. Kan rugi ya kalau misalkan dikoreksi positif terus kalau biaya. Kalau misalkan pendapatan dikoreksi negatif terus tuh ngerugiin gitu ya, karena itu di luar ekspektasinya si WP. Kayak gitu. Itu dokumentasi transfer pricing. Nah, nggak sukanya ya kan DJP itu kan fiskus, jadi dia bisa melakukan correlative adjustment. Jadi mereka yang adjust sendiri itu bisa dengan bukti-bukti dan itu masih bisa diperdebatkan. Tapi biasanya mereka yang menang. Itu yang masalahnya. Meskipun kita udah lengkap, tapi kata mereka enggak gitu ya. Nah itu bisa kita jadi kalah. Makanya biar tidak terjadi seperti itu butuh yang namanya agreement, persetujuan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang tertuang di dalam P3B di bagian akhir, pasal-pasal akhir gitu. Bahkan nggak cuma itu, nggak cuma NAP, ditambah lagi pakai Advance Pricing Agreement yang khusus tentang transfer pricing. Transfer pricing yang boleh itu berapa? Makanya pakai APA, Advance Pricing Agreement. Kalau transaksinya banyak, gitu. Jadi kalau misalkan pakai MAP, nggak bisa nih, ya udahlah kita pakai APA deh, biar lebih rinci. Jadi MAP mah tidak rinci. Rinci itu di APA, Advance. Seperti itu ya. Oke, silakan. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan kan? Oke, kalau nggak ada nanti soalnya menyusul ya. Tapi kan soalnya udah ada di modul ya. Tinggal dikerjakan aja nih di Google Form-nya. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Gantian ya. Yang minggu kemarin yang hari Rabu yang pengganti. Yang minggu ini yang hari Selasa yang pengganti. Bulan Juni hitam semua yang nggak ada merah-merahnya. Nah, seru dong. Oke.
Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Ya. Kalau absen yang kemarin gimana, Pak? Nggak apa-apa lah. Nggak apa. Kita masih peralihan, jadi saya ngelihatnya dari sini aja. Dari Zoom aja. Kalau yang minggu kemarin yang nggak Zoom, Pak? Iya, minggu kemarin kan. Yang minggu kemarin yang nggak bisa absen karena absennya saya setting sesuai sama jadwal kuliah reguler. Jadi yang minggu kemarin nggak apa-apa. Saya ngelihatnya dari tugas. Begitu. Masih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau ke kampus dulu. Mau pamer dulu rambut baru. Ya, udah 2 minggu nggak ke kampus. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.